sahabat Scripture Indonesia. Selamat sore Ibu Bapak terkasih. Apa kabar di sore hari ini di hari Jumat 23 Februari 2024? Saya Restu Santoso kembali hadir menyapa Bapak dan Ibu selama 1 jam ke depan di dalam program Sejenak bersama Scripture Union Indonesia. Saat ini kita akan ditemani narasumber kita, Bapak Dr. Lahargo Kembaren, SPKJ. Beliau adalah seorang dokter spesialis jiwa yang berpraktek di Siloam Hospital Bogor. Mohon maaf. Beliau menamatkan pendidikan spesialis kedokteran jiwa di Universitas Indonesia. Saya akan menyapa beliau terlebih dahulu. Selamat sore, Pak Dokter. Halo, Pak Selamat Dokter. sore, Mbak. Selamat sore Ah, semuanya. apa kabarnya nih, Pak Dokter? Wah, panggilannya gimana nih? Pak Dokter, Pak Lahargo, atau enaknya bagaimana nih, Pak? Boleh Dokter Argo gitu, boleh. Oh, Silakan. gitu. Oke, siap biar lebih akrab gitu ya, Pak Dokter ya. Ya. Baik, terima kasih loh Pak untuk kesediaan Bapak untuk sekian kalinya menjadi narasumber di acara kami di Sejenak Bersama Scripture Union Indonesia. Baik, Ibu Bapak terkasih, topik kita sore hari ini adalah bunuh diri di kalangan anak muda. Part pertama. Ya, pada bagian pertama ini kita akan melihat penyebab bunuh diri di kalangan anak muda secara medis dan juga secara psikologis. Benarkah mental health ini menjadi penyebab utama anak muda melakukan bunuh diri? Dan hari ini kita akan diajak oleh narasumber kita, Pak Dr. Lahargo tentunya, untuk mengetahui serta memahami apa saja yang bisa kita lakukan untuk terlibat di dalam menjaga kesehatan mental kaum muda di negara kita tercinta ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai acara ini dengan berdoa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Bersamamu Kristus, kau telah mengutus anakmu, Pak Dr. Lahargo, untuk menjadi narasumber di acara kami saat ini. Untuk mengupas fenomena bunuh diri di kalangan anak muda. Kiranya materi yang nanti akan dipaparkan narasumber hebat kami ini, kami dapat memetik apa yang bisa kami pahami dan kami bantu untuk kaum muda ketika hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan mental mereka rasakan. Kami bisa terlibat untuk membantu mereka. Kristus, kami serahkan acara ini di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Pada Pak Dokter Lahargo, kami persilahkan. Terima kasih buat kesempatannya pada sore malam hari ini. Saya boleh sharing, berbagi dengan kita semua yang hadir pada kesempatan ini tentang sebuah topik yang menurut saya sangat penting dan ini angka kejadiannya semakin lama semakin meningkat, yaitu mengenai bunuh diri di kalangan anak muda. Ya, tadi sudah diperkenalkan, saya Dr. Lahargo Kembaran SPKJ. Saya kalau di media sosial itu punya jargonnya Sejigo, Sehat Jiwa Bersama Lahargo. Ini ada berbagai quote dan tips, artikel-artikel tentang kesehatan jiwa, sehingga kita lebih memahami lagi. Karena memang di masa yang sekarang ini, kesehatan jiwa itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Dan kesehatan jiwa sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Ya, topik kita hari ini adalah tentang remaja. Mari kita pahami lebih dalam seperti apa sih masa-masa remaja ini. Remaja adalah fase atau suatu masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Menurut WHO dan Kementerian Kesehatan, yang dikatakan sebagai usia remaja adalah usia dari 10 sampai dengan 18 tahun. Nah, pada masa remaja ini kita akan melihat banyak sekali perkembangan-perkembangan, baik itu perkembangan pertumbuhan fisik dan juga ada perkembangan psikologi dan juga perkembangan intelektual. Sehingga masa remaja merupakan masa transisi episode yang sangat penting dalam perkembangan hidup manusia. Di situ juga ditemukan adanya identitas, penemuan identitas ataupun jati diri dari remaja itu. Ya, karakteristik dari remaja selain pertumbuhan fisiknya yang tentunya semakin tinggi, semakin besar gitu ya, kita juga perlu mengenal ada yang kita sebut perkembangan dari mental emosional dari remaja ini. Yang pertama,
Dengan meningkatnya hormon seksual pada remaja, maka akan meningkat juga perhatian terhadap lawan jenis. Naksir sama temennya yang ganteng, yang pinter, yang jago, main basket, yang pinter nyanyi, itu adalah hal yang umum sekali, hal yang lumrah. Sehingga sekolah, orang tua, keluarga perlu memberikan ruang terhadap hal yang seperti ini. Kemudian yang kedua, remaja ini ditandai dengan loyalitas yang lebih banyak pada peer groups-nya ataupun teman sebayanya. Sehingga nggak jarang banyak orang tua yang kesel karena anaknya nggak mau dibawa arisan gitu ya, nggak mau diajak pergi jalan-jalan. Itulah perkembangan mereka. Kemudian masa remaja juga ditandai dengan mudah sekali terpengaruh atau labil. Dengar kabar, berita, informasi, apalagi sekarang ini anak-anak remaja kita maksudnya adalah Gen Z, generasi Z yang merupakan penduduk asli dunia digital, banyak sekali konten-konten informasi dari media sosial itu mereka langsung terima begitu saja. Jadi gampang terpengaruh. Kemudian ada rasa egois yang rasanya menurut keluarga orang tua mungkin agak terlalu berlebihan karena ada rasa ingin menang sendiri. Sesungguhnya rasa egois ini memang perkembangan ego dari masa-masa remaja yang penting secara psikologis untuk dimiliki. Sehingga seorang anak remaja itu punya self-esteem yang baik. Kemudian yang berikutnya adalah masa remaja ini ditandai dengan istilahnya apa, baper gitu ya, bawa perasaan. Gampang nih anak remaja untuk muncul rasa kecewa, kesel, malu, tertekan, gampang tersinggung, lebih sensitif, marah terhadap situasi, keadaan atau trigger-trigger tertentu. Berikutnya, masa remaja juga ditandai dengan sisi narsisistik yang tinggi. Anak-anak remaja itu ingin banget dipuji, dihargai, diberikan apresiasi. Nah, oleh karena itu kita akan lihat ya di berbagai platform media sosial, itu ada tombol view, ada subscribe, ada like, love, comment. Karena itulah yang dibutuhkan oleh anak-anak remaja di masa yang sekarang ini. Dan yang terakhir, anak remaja juga ditandai dengan rasa ingin tahu yang besar, keponya tingkat dewa gitu ya. Sehingga kita sebagai orang tua, sebagai guru ataupun orang-orang yang berada di sekitar anak remaja perlu menjadi sumber informasi yang valid dari bagi mereka dan teman ngobrol, sahabat yang membuat anak remaja ini mudah untuk bercerita dan berkomunikasi dengan kita. Bapak Ibu sekalian, dunia kita ini terus-menerus berubah. Zaman dulu 1.0 mekanisasi, 2.0 elektrifikasi, 3.0 otomasi globalisasi. Kita berada di zaman digitalisasi, di mana semua perangkat terhubung dengan internet, artificial intelligence, chat GPT, cloud. Nah, ini semua merupakan perkembangan yang terjadi. Kedepannya ada zaman personalisasi 5.0 katanya, memanusiakan manusia dengan teknologi. Pertumbuhan dan perkembangan zaman, dunia yang terus-menerus berubah, itu juga ternyata membuat manusia mencoba beradaptasi dengan situasi, keadaan, dan perkembangan yang ada. Inilah yang kita kenal berbagai karakteristik dari manusia di setiap zamannya. Ada generasi baby boomers, ada generasi X, ada generasi Y atau milenial, dan anak-anak remaja sekarang yang kita sebut sebagai Gen Z atau generasi Z. Ada lagi nanti generasi Alpha. Sesungguhnya, karakteristik yang muncul yang khas pada setiap generasi adalah merupakan suatu usaha untuk beradaptasi, melakukan adjustment, penyesuaian terhadap pertumbuhan, perkembangan, teknologi, dan juga situasi yang ada di dunia. Berbicara tentang karakteristik dari setiap generasi, mungkin kita bisa lihat ya, generasi X itu terkenal dengan kemandiriannya, generasi Y itu ambisiusnya, dan kalau di generasi Z ini, karena tadi berbagai platform media sosial dan mereka juga yang merupakan digital native, itu membuat mereka mudah melihat kehidupan orang lain, dan ada usaha untuk comparing, membandingkan dirinya dengan orang lain. Sehingga pada beberapa anak, muncullah rasa insecure dan ada kompetitif yang cukup tinggi. Ya, ini merupakan ciri khas dari generasi Z ini atau Gen Z. Dan saat ini kita berada di sebuah era yang tidak gampang, yang tidak mudah. Berbagai ahli bilang kita ini berada di yang kita sebut VUCA era. VUCA era itu panjangan dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Volatil, ya, zaman ini sekarang ini cepat banget berubahnya.
Belum sempat belajar sesuatu hal tertentu, sudah muncul lagi hal yang baru. Perkembangan zaman yang terus-menerus berubah dengan cepat, ini akan juga mengganggu kondisi mental anak remaja yang tidak mudah untuk menyesuaikan diri. Uncertain, banyak banget ketidakpastian, banyak hal-hal yang sulit diprediksi, dan ini akan mengganggu kesehatan mentalnya. Kompleksitas di zaman sekarang ini juga semakin rumit. Butuh analisa mendalam, butuh kolaborasi, butuh berbagai peralatan yang sifatnya kompleks, dan buat beberapa anak remaja mungkin tidak gampang ya untuk bisa menyesuaikan dengan keadaan seperti ini. Belum lagi zaman yang ambigus. Ada kadang-kadang hal yang mengagetkan, mencemaskan, membingungkan, butuh usaha yang lebih, effort yang lebih besar untuk memahaminya. Nah, berada di era yang kita sebut VUCA era ini, buat anak remaja juga tidak gampang. Apalagi kalau anak remaja ini berhadapan dengan stresor yang berat, ditambah dengan support system yang nggak begitu bagus mungkin. Coba kita lihat bagaimana kondisi kesehatan mental di seluruh dunia ya saat ini. Berdasarkan laporan dari WHO 2022 dalam World Mental Health Report, dikatakan di seluruh dunia ada 1 dari 8 orang yang hidup dengan gangguan kejiwaan. Jadi kalau ditotalkan saat ini di seluruh dunia itu ada 970 juta orang yang memang hidup dengan mental disorder. Angka perempuan dan laki-laki kurang lebih sama. Dan gangguan yang paling banyak di seluruh dunia adalah gangguan anxiety disorder atau kecemasan. Baru yang kedua itu gangguan depresi. Angkanya kurang lebih sama. Ya. Kemudian ada 700.000 orang yang saat ini meninggal dengan bunuh diri. Dan ternyata pada mereka yang berumur 15 sampai 29 tahun, bunuh diri penyebab kematian nomor 4. Jadi masa-masa remaja ternyata bunuh diri itu penyebab kematian yang nomor 4. Berbicara tentang COVID-19 yang kemarin baru kita lewati, WHO sudah mendeklar bahwa COVID-19 itu jelas memberikan dampak terhadap peningkatan angka depresi dan juga angka kecemasan atau ansietas. Ini adalah merupakan tabel yang menggambarkan bagaimana usia remaja, sebenarnya bukan remaja ya, kurang dari 5 tahun, itu sudah bisa diidentifikasi gangguan ansietas. Gangguan depresi di umur 5 sampai 9 tahun. Dan kalau kita lihat umur remaja tadi, 10 sampai 18 tahun, itu angka depresi, gangguan kecemasan, gangguan bipolar itu sudah mulai muncul. Bahkan skizofrenia juga sudah bisa diidentifikasi di sana. Artinya, masa-masa usia remaja adalah masa-masa yang juga cukup rentan ya, cukup beresiko terhadap munculnya suatu gangguan kesehatan mental. Dan WHO sudah memberikan suatu pernyataan bahwa 1 dari 7 orang anak muda, anak remaja di masa yang sekarang ini punya masalah dengan kesehatan mentalnya. Dan yang paling banyak itu adalah ansietas dan depresi. Ini kondisi real yang saat ini kita jalani. Bagaimana dengan perilaku-perilaku anak remaja di masa sekarang yang terkait dengan masalah kesehatan mental ini? Nah, kalau saya sebagai seorang psikiater, ini trending anak-anak remaja yang melakukan self-harm itu semakin meningkat di zaman sekarang. Ada aja di tempat praktek itu anak-anak yang melakukan cutting gitu ya, melukai dirinya, mengiris-ngiris tangan ataupun kaki, pahanya, membenturkan kepala ke dinding, pukul-pukul gitu ya, ataupun addiction ya. Dan ini adalah kasus-kasus yang semakin lama semakin meningkat di anak remaja. Dan penyebab mereka melakukan itu seringkali gara-gara apa masalah percintaan, di ghosting, diputusin sama pacar gitu ya. Jadi apa istilahnya? Terlalu bucin gitu ya anak-anak remaja zaman sekarang ini. Saya sampai bikin sebuah quote itu untuk mereka gitu ya. Jangan terlalu bucin. Kalau kamu di posting, berhenti scrolling, berhenti stalking. Karena ujungnya bikin overthinking, yang bikin keluar budget untuk healing. Bukan sih makan daging. Cuma bilang I love you, karena buat dia kamu tidak penting. Tak apa-apa hati, tapi hidup kamu lebih berarti. Anak-anak muda zaman sekarang ini perlu diajarin bagaimana berelasi yang baik dan sehat. Jadi jangan terlalu bucin gitu ya, dikit-dikit cutting, dikit-dikit down, kena mental. Nah, ini yang terjadi di masa sekarang ini. Kita coba lihat lebih dalam ya, sebelum jatuh kepada bunuh diri, umumnya ada suatu tindakan melukai diri yang mereka lakukan. Ini yang kita sebut namanya self-harm.
Self harm itu tindakan yang sengaja dilakukan oleh anak dan remaja untuk melukai dirinya, membuat kerusakan pada tubuhnya untuk tujuan mendapatkan ketenangan yang sesaat. Dan dikatakan di berbagai jurnal itu 10% anak muda di masa sekarang melakukan ini. Ada yang melakukannya dengan cutting, mengiris tangan atau bagian tubuh tertentu, ataupun hitting, pukul kepala, benturing ke lantai, jatuhin badan, dan juga jatuh kepada addiction. Nah, banyak nih anak muda ketika punya problem dengan kondisi mentalnya, dia coba main games, ternyata tenang ya. Dia nonton pornografi, dia scrolling medsos, coba minum alkohol, pakai narkoba, dan sekarang yang paling berat itu bermain judi online, jatuh kepada pinjol, pinjaman online. Addiction yang seperti ini merupakan suatu bentuk self-harm yang kalau nggak diatasi dengan baik, tidak diberikan suatu penanganan, bisa berujung kepada masalah atau gangguan kejiwaan pada akhirnya. Kenapa anak muda ini, anak remaja ini melakukan self-harm? Coba kita lihat self-harm cycle ini. Yang pertama, memang tadi kita berada di era VUCA, gitu ya, sehingga emotional suffering ini menjadi hal yang mungkin dihadapi oleh anak-anak di zaman sekarang ini. Mereka punya masalah dengan tugas-tugas sekolah, tugas kuliahnya. Di keluarga juga mungkin ada problem dengan keluarganya. Belum lagi relationship mereka. Ada yang dibully. Nah, kasus yang kemarin di mana itu di BSD gitu ya, itu masalah pembulian. Dan kalau anak muda ini, anak remaja ini nggak punya manajemen stres yang baik, dan mereka nggak punya support sistem yang cukup, keluarganya nggak peduli tentang kesehatan mental, maka akan terjadi yang kita sebut emotional overload. Beban mental emosional makin bertumpuk, makin terakumulasi. Dan di satu titik akan terjadilah kepanikan. Gelisah, bingung, apa yang harus dilakukan. Dan cara instan exit yang paling cepat bisa dilakukan adalah self-harm. Dan ketika melakukan self-harm itu, benar, memang di otaknya akan keluar sebuah hormon yang namanya dopamin. Ini adalah hormon yang memberikan ketenangan, kenyamanan. Tetapi ketenangan dan kenyamanan yang sesaat, temporary relief, tapi tidak menyelesaikan beban emosional, stres yang sedang dirasakan pada saat itu. Bahkan setelah selesai melakukannya, justru beberapa hal yang muncul adalah shame and grief. Malu, bersalah, berdosa, kecewa, kenapa melakukan hal yang begini. Dan itu akan memperberat lagi tuh kondisi emosi dari anak remaja ini. Sehingga kalau kita menemukan ada anak remaja yang melakukan self-harm, jangan cepat-cepat menjudge mereka, jangan cepat-cepat memberikan nasihat, menghakimi mereka. Karena self-harm yang mereka lakukan sesungguhnya adalah tangisan minta tolong. Self-harm is a crying for help. Self-harm itu menunjukkan bahwa buat mereka, rasa sakit yang ingin diselesaikan itu tidak ada cara lain untuk mengatasinya selain melakukan itu. Generasi sekarang dikatakan generasi strawberry karena mudah banget kelihatannya mereka untuk jatuh mentalnya, kena mental breakdown, sama kayak buah strawberry gitu ya. Buah strawberry itu warnanya merah, menyala, menarik. Nah, seperti itu juga katanya anak generasi sekarang ini ingin mendapatkan sesuatu yang mudah, gampang, cepat gitu ya, tanpa bersusah payah. Tapi sama seperti buah stroberi yang kalau dipencet ataupun kena injek, ketika dapat tekanan itu langsung hancur, kondisi mental juga dikatakan seperti itu. Nah, ini label-label yang seperti ini sebenarnya harus kita hindari ya, sehingga kita tidak mudah memberikan label seperti ini. Atau mungkin kita boleh introspeksi, karena sebenarnya buah stroberi itu pasti ada petaninya. Siapa petaninya? Orang tua. Apakah orang tua sudah belajar bagaimana memberikan pola asuh? Apakah orang tua sudah mengupgrade skill parentingnya untuk bisa mendidik menjadi teman mitra yang strategis bagi anak di zaman sekarang ini, agar mereka bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan dan zaman yang nggak mudah ini? Ya, berbicara tentang orang tua, berbicara tentang keluarga, banyak banget problem-problem yang ada di keluarga masa kini. Dan satu problem yang saya lihat paling banyak itu adalah masalah perselingkuhan, masalah perceraian. Nah, ini yang kemudian membuat anak-anak di masa-masa remajanya harus berhadapan dengan sesuatu hal yang nggak bisa dia kontrol, nggak bisa dia kendalikan. Jadi pesan pada orang tua, jangan selingkuh. Terlalu mahal harganya.
Jatuh cinta itu mudah. Bertahan pada cinta yang sama itu berkelas. Setia dan bertahan, susah senang, sehat, sakit, itu sangat luar biasa sekali. Dan ketika itu menjadi opsi, maka anak remaja akan bertumbuh dan berkembang dengan baik. Tetapi ketika dia harus berhadapan dengan orang tuanya yang selingkuh, bertengkar, berpisah, maka konsekuensi yang kemudian muncul adalah munculnya berbagai masalah gangguan kejiwaan dan bukan tidak mungkin suicide atau bunuh diri itu yang akan mereka lakukan pada akhirnya. WHO juga mendeklar bahwa di tengah zaman yang sangat sulit sekarang ini, ada satu gangguan mental yang itu menjadi masalah global, yaitu adalah loneliness, kesepian. Kesepian menjadi masalah global di masa yang sekarang ini. Bahkan di tengah keramaian, di tengah kesibukan kita dengan gadget dan internet, kita bisa merasakan loneliness atau kesepian. Di beberapa sekolah di mana saya coba memberikan materi tentang kesehatan mental, setelah selesai materi disampaikan, beberapa anak datang kepada saya, "Dok, saya rasanya sepi banget, dok. Hidup saya kok penuh dengan kesedihan ya zaman sekarang ini." Sehingga saya bisa menyimpulkan bahwa anak remaja kita di masa sekarang ini sedang nggak baik-baik aja. Dan bisa jadi kita yang menjadi penyebabnya, kita juga yang sebenarnya bisa membantu mereka agar bisa mengatasi kondisi ini. Kesepian dan isolasi sosial itu resikonya ternyata besar sekali. WHO sebagai lembaga kesehatan dunia menggambarkan, menyandingkan resiko bahaya dari kesepian ini dengan bahaya dari merokok, bahaya dari minuman keras, dan bahaya dari obesitas. Ini suatu perbandingan yang menurut saya membuat kita berpikir lebih tajam lagi, lebih serius lagi untuk membuat masalah kesepian ini tidak menjadi suatu hal yang membahayakan dalam kehidupan kita. Apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan? Kita akan bahas dan diskusikan bersama. Bagaimana hubungan kesepian ini dengan kesehatan jiwa? Ternyata kesepian ini bisa memicu munculnya depresi. Dan depresi akan menyebabkan adanya ketidakseimbangan secara psikologis dan juga fisiologis, akan muncul kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat. Orang depresi akan kebanyakan tidur, berbaring, makannya juga mungkin tidak beraturan, nggak sehat, dan kondisi pola hidup yang nggak sehat ini akan berujung kepada masalah kesehatan fisik. Kesehatan fisik yang terganggu akan memicu lagi depresi. Depresi juga akan menyebabkan loneliness atau kesepian lagi. Jadi jelas banget bahwa kesepian ini bisa berdampak terhadap kesehatan jiwa, depresi. Dan salah satu gejala depresi yang paling berat adalah bunuh diri. Nah, depresi dan isolasi sosial bukan hanya berdampak bagi kesehatan mental, tetapi juga berdampak bagi kesehatan fisik. Dikatakan bahwa 50% berisiko untuk menjadi demensia, 25% bisa berujung kepada kematian dini, dan 30% masalah dengan stroke dan masalah dengan jantung serta pembuluh darah. Jadi, masalah kesepian nggak boleh dianggap sepele. Kita harus benar-benar serius menggarap hal ini dan sehingga anak remaja kita tidak perlu merasakan hal-hal yang negatif dan mereka bisa bertumbuh berkembang menjadi remaja yang sehat, remaja yang penuh dengan semangat. Sayangnya di masa sekarang ini di seluruh dunia bahkan di Indonesia juga gitu ya, 75% orang yang punya masalah dengan kesehatan mentalnya itu kurang mendapat perhatian. Sekarang orang kalau punya problem dengan stres, dengan masalah kesehatan jiwa, itu datang ke profesional seperti psikiater, perawat jiwa, psikolog, konselor, kerja sosial. Itu banyak sekali stigma dan diskriminasinya. Sehingga hal-hal yang dilakukan itu adalah hal-hal yang mungkin non-medis gitu ya. Hal-hal yang alternatif, datang ke dukun, pengobatan alternatif gitu ya. Dan itu akan memperlambat proses pemulihan, menghambat proses pemulihannya. Nah, harapannya kita ke depan ini mulai lebih memprioritaskanlah kesehatan jiwa dalam diri kita. No health without mental health. Nggak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Apa yang terjadi sebenarnya pada anak remaja dalam kehidupannya sehari-hari saat berhadapan dengan stres? Stres itu bukan melulu masalah kurang iman, kurang bersyukur, kurang beribadah. Tapi stres adalah proses biologis yang terjadi di dalam otak. Anak remaja berhadapan, melihat, mendengar, mengalami hal-hal yang mungkin nggak mengenakan dalam hidupnya.
Dan itu akan membuat otaknya mengeluarkan sebuah hormon yang kita sebut hormon kortisol. Ini hormon stres yang akan berdampak kepada sensasi yang nggak nyaman di tubuhnya. Sehingga kita sebut ini reaksinya adalah reaksi psikosomatik. Karena di organnya sendiri tidak ada gangguan ataupun masalah yang berarti. Sumber utamanya ada pikiran, perasaan, stres yang berat yang tidak bisa dikelola dengan baik. Kenali gejala-gejala stres yang bisa muncul. Nggak bisa fokus, mudah marah, tidak bisa duduk tenang, sulit tidur, atau kebanyakan tidur malah, merasa sedih bersalah, khawatir, gampang nangis, badan kok mudah lelah ya, gampang capek, malas bergerak, selera makan jadi berubah, bisa bertambah atau malah berkurang. Disertai juga dengan sensasi nyeri dan tidak nyaman di organ tubuh yang berpindah-pindah. Nah, berbicara tentang stres pada anak remaja, sebenarnya wajar stres ini, alamiah banget. Dan itu adalah merupakan suatu respon tubuh terhadap situasi, terhadap keadaan yang tidak menyenangkan. Jadi, it's okay not to be okay. Ketika anak remaja ini merasakan sedih, marah, kecewa, tidak apa-apa. Dan tidak harus pura-pura bahagia. Kita sebagai orang tua, sebagai keluarga, nggak juga bilang, nggak boleh nangis, nggak boleh sedih. Tidak apa-apa, itu perasaan alamiah dan wajar. Nah, mereka perlu belajar yang namanya manajemen stres, dan mereka perlu memiliki support system, terutama dari orang tua, keluarga, dan orang-orang sekitar yang menyayangi mereka. Kalau stres itu nggak diatasi dengan baik, inilah yang bisa menjadi gangguan kejiwaan. Gangguan kejiwaan itu penyebabnya karena ada stresor yang sangat berat, ditambah dengan kerentanan individu. Nah, kerentanan individu ini bisa karena genetiknya, bisa karena ada masalah kesehatan fisik, kena step atau kejang panas tinggi, dan juga disebabkan karena pola asuh dan berbagai peristiwa-peristiwa yang dihadapi selama fase kehidupannya. Bapak Ibu sekalian, kita perlu mengenali ya, apa sih yang bisa menyebabkan orang terganggu jiwanya. Karena ada faktor protektif, ada faktor resiko yang bisa dimodifikasi. Dan ini yang perlu menjadi perhatian kita tentunya. Salah satu penyebab dari bunuh diri dan yang paling banyak menyebabkan bunuh diri pada anak remaja adalah depresi. Depresi adalah suatu gangguan kejiwaan yang gejalanya itu berlangsung selama 2 minggu, ditandai dengan mood yang depresif. Anak remaja akan merasakan sedih, murung, menangis, irritable, lebih sensitif dari biasanya. Kemudian mereka kehilangan minat, kehilangan semangat. Hobi yang sebelumnya disukai itu kurang bergairah lagi untuk menjalaninya. Kemudian energinya drop, malas bergerak, gampang capek, ada nyeri yang hilang timbul dan berpindah. Fokus konsentrasinya juga jadi menurun. Nilai-nilai pun pada akhirnya menjadi berkurang. Perhatian, memori itu menjadi terganggu. Kemudian pada anak remaja ini harga dirinya hilang, kepercayaan dirinya menurun. Mereka merasa nggak punya masa depan, mereka merasa dirinya nggak berharga. Dan yang paling berat pada depresi adalah munculnya self-harm dan suicide. Keinginan untuk menyakiti diri, keinginan untuk mengakhiri hidup, pengen hilang aja, pikiran tentang kematian, bukan cuma di pikiran, tapi sering juga sudah ada tentamen suicide ataupun usaha untuk mengakhiri hidup lewat perilakunya. Ya, depresi sangat berhubungan banget dengan bunuh diri. Dan sayangnya kita agak kurang concern dan sangat sedih kalau misalnya peristiwa itu sudah terjadi. Nah, ini contohnya seorang wanita yang bunuh diri di Jawa Tengah ya, gitu ya. Dan surat yang ditulisnya ini membuat kita sangat sedih. Katanya begini, maaf nggak bisa sekuat yang Mama harapkan. Aku punya hadiah, aku titipkan di stos. Aku minta maaf, Ma. Terima kasih untuk selalu memikirkanku dan peduli denganku. Dan maaf kalau aku selalu bikin Mama sedih. Aku sayang Mama. Jangan lupa berdoa buat aku ya. Sekali lagi maaf. Aku nyerah. Hmm, saya melihat ya, banyak banget sekarang anak remaja ini yang menyerah. Mereka menyerah itu bukan berarti mereka ingin mati, tapi mereka merasa tidak ada lagi hal-hal lain, nggak ada bantuan yang mereka bisa dapatkan untuk mengatasi penderitaan, luka, trauma yang mereka sedang rasakan saat ini.
Ini sebuah contoh screenshot dari WA saya gitu ya, di mana ada seorang anak umur 22 tahun ya, ini merasakan hampa, putus asa, depresi, dan rasanya pengen mati aja. Ini real, dan ini kasusnya banyak ini yang seperti ini. Waktu itu kita cepat bawa ke UGD dan cepat diatasi, dan bersyukur sekali kemudian bisa teratasi, dan harapannya bisa lebih baik nanti ke depannya. Tiffany De Bartolo mengatakan dalam sebuah artikelnya, sebenarnya anak remaja ini tidak ada seorang pun yang berniat melakukan bunuh diri karena mereka ingin mati. Tetapi apa yang mereka inginkan? Mereka melakukan itu karena ingin mengakhiri kedihan dan penderitaan hidupnya. Oleh karena itu kita perlu menjadi support system, perlu bantu, perlu tolong, perlu dampingi mereka supaya pada akhirnya mereka punya harapan untuk bisa tetap hidup dalam dirinya. Ya, dalam satu waktu anak-anak remaja ini membutuhkan orang lain. Mereka nggak bisa sendirian. Ya, buat anak remaja terluka, kecewa, trauma, dan terabaikan, itu pengalaman hidup yang menyakitkan. Dan itu bikin hidup mereka berat sekali. Dan dalam satu waktu, mereka butuh orang lain untuk memulihkannya, untuk menyadarkan mereka. Jadi orang, anak remaja yang merasakan masalah-masalah dengan kondisi mentalnya, jangan dibiarkan, jangan diabaikan. Kita dengarkan, kita tolong, kita bantu, kita antarkan mereka untuk mendapatkan pertolongan. Ya, bunuh diri itu terjadi bukan karena mereka sungguh-sungguh ya ingin mengakhiri hidupnya, tapi sayangnya mereka nggak mendapatkan opsi yang lain sehingga seolah-olah itu hanya satu-satunya pilihan yang mereka bisa lakukan. Nah, sebagai orang tua, sebagai keluarga, coba kita kenali ya, ini berbagai hal yang menjadi tanda dan gejala nih. Kalau anak-anak remaja itu bunuh diri. Dan jangan pernah mengabaikan sedikit pun gejala-gejala ini. Kita harus pastikan bahwa tidak terjadi hal-hal yang kita khawatirkan. Jangan pernah mengabaikan hal ini. Yang pertama, kalau anak remaja mulai berbicara tentang keinginan untuk mati dan rasanya ingin bunuh diri, oh, ini adalah merupakan strong word yang harus kita perhatikan. Atau dia berbicaranya, aduh kok kayaknya kosong ya perasaan hampa, aduh aku nggak punya alasan deh untuk apa hidup. Atau sudah membuat rencana nih, aduh pengen beli tali, pengen menggunakan pisau, pengen overdosis obat, minum banyak. Atau bisa juga anak remaja ini bicara tentang adanya rasa bersalah dan malu yang sangat berat. Mungkin ada peristiwa, ada situasi, konflik, keadaan yang mereka sedang alami, dan mereka merasakan tertekan sekali di situ. Atau yang kelima, mungkin mereka berbicara tentang suatu kondisi yang membuat mereka terjebak, seolah-olah tidak punya jalan keluar. Nah, ini tanda gejala nih untuk sesuatu perilaku yang lebih lanjut yang bisa berujung kepada bunuh diri. Nah, anak-anak remaja juga banyak yang mengeluhkan mungkin rasa sakit yang berkepanjangan, kok nggak ada perubahan, baik fisik atau psikisnya. Seringkali mereka juga mengatakan, aduh aku kok jadi beban ya buat orang lain, buat orang tua, buat keluarga, begitu. Ini pun tanda gejalanya. Atau mulai dia melepaskan posisi-posisi penting, nggak mau kuliah lagi, nggak mau melakukan hobi tertentu, misalnya. Atau mungkin sudah minta maaf, mengucapkan selamat tinggal, ataupun memberikan warisan-warisan gitu ya, dan menuliskan di sosial media tentang bunuh diri dan kematian. Hati-hati, kita jangan menganggap ini hal sepele. Ini adalah tanda dan gejala dari anak remaja yang sudah punya ide. Berawal tuh dari idenya. Ide itu kemudian menjadi suatu planning, rencana, dan bisa berujung kepada eksekusi untuk melakukan hal ini kalau mereka nggak dapat intervensi, pendampingan, dan pertolongan. Nah, bagaimana kalau begitu kita bisa mendampingi ketika gejala-gejala itu muncul? Selalu mulailah yang namanya percakapan. Begitu kita menyaksikan, melihat, mendengar, kok ini ada anak remaja yang nggak seperti biasa ya, yang berubah, kita bisa mulai-mulai percakapan dengan menegurnya, dengan menyapanya. Hey, are you okay? Kamu baik-baik aja kok kayaknya ada yang berubah ya. Kita tunjukkan bentuk perhatian kita.
Kalau dia bilang, nggak apa-apa kok, biasa-biasa aja, tanya sekali lagi. Hey, are you sure? Are you okay? Kamu yakin nih nggak apa-apa? Biasanya kalau udah ditanya dua kali, anak remaja ini akan merasa bahwa orang ini kok perhatian ya. Oh, mungkin dia pengen denger apa yang sedang aku rasa. Dan kalau mereka sudah mulai berbicara, dengarkan. Dengarkan dalam arti listening with empathy. Mendengarkan dengan empati. Tatap matanya, singkirkan handphone kita buat silent dulu. Badan agak maju ke depan. Perhatikan apa yang diucapkan untuk mengerti apa yang dia rasakan. Mendengarkan bukan untuk cepat-cepat memberikan nasihat ataupun jawaban. Tidak. Mendengarkan untuk lebih memahami dan untuk memberikan pertolongan pada akhirnya. Tawarkan bantuan yang bisa kita lakukan, menemani mereka jalan pergi, menyelesaikan tugas yang mungkin bisa kita bantu. Temani juga untuk mencari profesional kesehatan jiwa. Kalau memang gejala-gejala depresi sudah ada. Dukung untuk pola hidup sehat. Wah, kayaknya harus banyak olahraga ya. Makan yuk diatur. Kemarin kayaknya tidur kurang begitu cukup ya. Dan keep in touch. Jangan kita hit and run. Satu kali pertemuan, udah biarin. Wah, itu urusan dia. No. Waktu kita sudah menemukan ada anak remaja yang punya tanda dan gejala, depresi dan juga gangguan kejiwaan, keep in touch. Tanya lagi, kemarin kan kamu kayaknya kayak mau nangis ya, kayak sedih begitu. Gimana keadaannya sekarang? WA, telepon, atau berkomunikasi secara langsung. Itu akan membuat anak remaja ini merasa ada orang lain yang mencoba memperhatikan dan memahaminya. Hindari menyalahkan, hindari menghakimi. Hindari stigma dan diskriminasi, hindari memberikan nasihat ataupun ayat-ayat yang terlalu berlebihan. Hindari juga membandingkan pengalaman mereka. Misalnya, oh waktu papa dulu mah dapat keadaan yang lebih berat dari kamu bisa. No, no, it's different. Beda banget pengalaman mereka dengan pengalaman kita dulu. Kapasitas mentalnya juga lain tentunya. Ya, mengalami suatu masalah ataupun gangguan kejiwaan sesungguhnya bukanlah aib, bukan kelemahan dan juga bukan suatu kekurangan. No one is born perfect. Ya, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Remaja-remaja itu pun tidak sempurna. Mereka hanya butuh tempat di mana kekurangan mereka diterima. Karena sesungguhnya kita semua rapuh. Teruslah kita belajar untuk menjadi utuh. Dan juga membuat orang lain menjadi utuh. Karena keberadaan kita di samping mereka. Nah, bagaimana memulai percakapan ketika ada orang yang mengalami depresi ataupun keinginan untuk mengakhiri hidup? Yang pertama, kita perlu persiapan. Nggak boleh itu tiba-tiba, spontan, dan tanpa persiapan. Apakah saya siap dan punya cukup waktu? Kalau kita nggak punya cukup waktu, tidak usah memulai percakapan itu. Kita perlu men-settingnya di waktu yang berbeda. Dan apakah saya tahu apa yang akan saya lakukan? Belajar dari materi hari ini, nanti kita akan tahu bagi seperti apa langkah-langkahnya. Dan apakah ini momen yang tepat untuk memulai percakapan? Lakukan. Tanyakan apa yang dia rasakan, baik-baik aja nggak dia, sampaikan bentuk kepedulian kita. Dan pertahankan percakapan tersebut. Apa yang bisa dilakukan, sampaikan bahwa kalau ada apa-apa, saya bisa dihubungi. Kalau kamu butuh bantuan, jangan ragu untuk kontak ya. Dan hadapi bersama-sama. Karena buat anak remaja, memiliki teman, memiliki dukungan, itu penting banget buat mereka. Bersedih dengan orang yang tepat, lebih baik daripada berbahagia dengan orang yang salah.
Ketika mereka berhadapan dengan masalah, ada orang yang ikut bersedih dengan mereka, ada yang orang ikut berempati, merasakan apa yang mereka rasakan. Itu berharga buat mereka, anak remaja. Nah, ini hal-hal yang bisa mendukung mereka gitu ya. Ada beberapa ide mungkin yang bisa dilakukan gitu ya. Sorry ya dengan apa yang kamu rasakan itu pasti nggak enak, tapi aku ada di sini kok untuk kamu. Kamu orang yang penting buat aku. Jadi kalau kamu ngerasa hal yang nggak enak, aku akan berusaha untuk bantu. Misalnya. Nah, tapi hindari juga ya hal-hal yang sifatnya positif toxicity gitu ya. Misalnya, ayo dong ceria, ayo dong gembira, berpikir positif lah. Itu nggak seberat yang kamu pikirkan kok. Nggak seperti itu kok. Kalau kamu depresi nanti datang ke psikiater, nanti kecanduan obat loh. Itu hal-hal yang harus kita hindari tentunya. Nah, oleh karena itu, jadilah painkiller ya buat orang-orang sekitar kita, terutama anak-anak remaja di masa sekarang ini. Painkiller itu obat pereda rasa sakit, dan yang paling mujarab obat pereda rasa sakit adalah ya obat pereda rasa sakit yang paling mujarab untuk menyembuhkan luka dan trauma adalah cinta kasih, pelukan, ciuman, perhatian, kehangatan. Dan obat yang kayak gini harus lebih banyak dijual di apotik Bapak Ibu karena agak susah nih dapetinnya. Padahal sebenarnya murah dan mudah ya. Nah, ini bagaimana caranya membantu mereka yang cemas, depresi, sampai punya pikiran untuk bunuh diri. Yang pertama, validasi, ventilasi, regulasi, dan konsultasi. Validasi, apa yang dirasakan oleh pasien atau orang yang mau bunuh diri ini adalah real, valid. Jadi izinkan perasaan itu hadir, nggak usah menolak, mengabaikan atau menentangnya. Dan kita sebagai support system, sebagai caregivernya, teman, keluarga, fokus pada keluhannya, tidak mengabaikannya, berempati, dan jangan cepat-cepat menghakimi atau memberi nasihat. Ajarkan mereka untuk ventilasi dengan journaling, mewarnai, dengerin musik yang relate, ataupun berbicara pada orang yang memang dipercaya. Kemudian lakukan regulasi, berbagai teknik manajemen stres agar emosinya bisa diregulasi dengan baik. Berbagai teknik untuk meregulasi emosi banyak banget gitu ya. Ada teknik pernafasan 478, ada relaksasi otot progresif, ada teknik grounding, ada merubah point of view, mencoba untuk berpikir rasional, atau berolahraga. Olahraga 30 menit dikatakan akan meningkatkan endorfin, hormon anti stres, dan itu bikin sel-sel saraf otaknya lebih segar dan sehat. Dan kalau misalnya itu semua sudah dilakukan tapi juga belum membantu, jangan ragu-ragu, datang konsultasi. Anak remaja yang mengalami depresi, bahkan sampai sudah ada tindakan self-harm dan melakukan suicide, itu jelas-jelas harus dikonsultasikan ke profesional kesehatan jiwa. Yuk, datang ke psikiater, ada psikolog, ada perawat jiwa, ada pekerja sosial, ada konselor. Mereka semua punya kapasitas, punya kapabilitas untuk membantu. Ada obat-obatan, psikofarmaka, dan obat-obatan ini juga nggak usah khawatir ketergantungan obat, kecanduan, no, nggak ada, itu mitos gitu ya. Selama dari evaluasi dan juga monitoring dari profesional dalam hal ini psikiater, obat-obat itu aman untuk dikonsumsi, malah akan memberikan benefit yang sangat besar. Ada teknik psikoterapi, terapi dengan berbicara, ada terapi keluarga, kelompok, ada rehabilitasi, ada psikoedukasi. Sekarang untuk mereka yang depresi, bahkan ada keinginan bunuh diri, ada terapi namanya terapi modulasi. Ada melakukan TMS, transcranial magnetic stimulation. Kita stimulasi dengan gelombang elektromagnetik itu sel-sel saraf otaknya. Atau neurofeedback, melatih brainwave ataupun gelombang otaknya. Nah, ini hal-hal yang bisa dilakukan dan didapatkan. Nah, anak remaja mengalami kesulitan untuk bisa mengatasi konflik masalah dalam hidupnya juga ditentukan dari parenting style, pola asuh dari orang tuanya. Orang tua ada yang pola asuhnya otoriter, ya fokus pada obedience ya kepatuhan, punishment itu menjadi ciri khas. Ada juga yang permisif, orang tua yang ayah udah terserah deh apa yang diinginkan anak boleh-boleh aja. Ada lagi yang uninvolved, ada sih dia di situ tapi cuek, sibuk dengan handphonenya, nonton gitu ya, anak tidak ada emotional bondingnya. Tapi pola asuh yang baik adalah yang namanya autoritatif, yaitu menciptakan suatu
relationship yang positif, yang healthy, sehat, dan menjadi mitra yang baik bagi si anak dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, jadi memiliki pola asuh yang bagus ya agar remaja kita punya mental yang kuat sehingga depresi ataupun suicide bunuh diri tidak harus menjadi opsi yang mereka lakukan. Apa pola asuh yang baik? Ini prinsip-prinsip dasarnya. Yang pertama love, cinta kasih, perhatian. Pastikan kita selalu hadir bagi anak-anak kita. Yang kedua conversation, ajak anak untuk mudah dan senang bercerita dengan kita. Jangan sampai begitu mereka mau cerita, kita malah menolak, mengabaikannya, tidak mendengarkannya. Listen, pastikan kita dengar apa yang anak ceritain itu bukan untuk cepat-cepat menjawab, tapi untuk lebih memahami apa yang dialaminya. Feeling, cari tahu dan validasi perasaan yang dirasakan oleh anak ini, dan lihat behaviornya, ada perubahan perilaku enggak, sabar sama anak tuh harus sabar. Sabar terhadap anak itu 10 pangkat 10 pangkat 10. Harus sabar terhadap anak. Jangan gampang terpancing. Jangan justru dia udah punya masalah di sekolah dengan teman-temannya. Pulang ke rumah kita malah berikan pressure tekanan yang lebih berat karena kesabaran kita yang setipis tisu. Coping. Ajari anak untuk menghandle dengan efektif permasalahan dalam hidupnya. Pastikan anak punya waktu istirahat yang cukup. Lingkungannya juga dipastikan yang kondusif dan suportif. Secara reguler kita puji, berikan motivasi. Pastikan mereka punya olahraga yang teratur juga. Dan selalu nih, sampaikan kepada anak bahwa kita bangga punya anak seperti mereka. Ini akan membuat self-esteem dan confidence mereka akan menjadi lebih baik tentunya. Ya, ketika anak kita punya masalah kejiwaan, nggak usah khawatir. Itu bisa dipulihkan selama kita memberikan kehangatan, perhatian yang mereka perlukan. Saat api kehidupan mereka padam dan seolah tidak ada harapan dalam hidup mereka, tapi kalau ada orang-orang yang mengasihi dan menyayangi mereka, maka tetap api hidup mereka akan tetap bisa menyala ke depannya. Dan selalulah memiliki hati yang gembira, semangat yang positif, karena itu semua memberikan keuntungan. Kita sebagai keluarga, sebagai orang tua, terus miliki hal tersebut di rumah dan saat bersama dengan anak-anak remaja kita. Karena apa yang kita lakukan itu menjadi hal yang bisa menular ya buat mereka. Ya, kalau orang sekitarnya happy, gembira, semangat, dan positif, anak-anak remaja di masa yang sekarang ini pun akan mengikuti value yang demikian. Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about, so be kind always. Orang yang kita jumpai dalam hidup ini, anak-anak remaja sedang bertempur untuk suatu hal yang mungkin kita nggak pernah paham seperti apa itu. Jadi bersikap baik selalu ya bagi mereka, terutama buat anak-anak remaja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Marilah kita bersama-sama menjaga agar kesehatan mental anak remaja di zaman yang sekarang ini bisa terjaga dengan baik sehingga bunuh diri tidak harus menjadi suatu pilihan bagi kehidupan mereka. Mari terus mendukung mereka untuk kesehatan mental yang lebih baik. Terima kasih. Salam sehat jiwa. Terima kasih banyak Pak Dr. Lahargo dengan materi yang sangat menarik dan luar biasa membuka khazanah
cara berpikir kita semua tentunya dan saya pribadi untuk menghadapi adik-adik kita, anak-anak kita yang masih remaja yang mungkin saat ini bergumul dan berjuang di dalam depresi mereka. Terima kasih untuk mengajarkan kepada kami semua di sini, para orang tua dan sahabat kaum muda, untuk memberikan cinta kasih kepada mereka. Terima kasih Pak Dr. Lahargo. Dan Ibu Bapak terkasih, mohon maaf sekali karena kesibukan dari Pak Dr. Lahargo. Jadi untuk sesi tanya jawab di Zoom ini kami tiadakan, tapi jangan sedih, jangan gundah gulana. Pak Dr. Lahargo memberikan kita kesempatan untuk langsung memberikan kesempatan Ibu Bapak memberikan chat, pertanyaan, diskusi di WA beliau yang sudah tertera di nomornya di chat. Silakan Bapak Ibu melihatnya, kemudian mencatat nomor beliau. Jadi kalau ada pertanyaan ataupun guna gulana yang berkaitan dengan topik hari ini, Ibu Bapak bisa langsung bertanya kepada Pak Dr. Lahargo. Seperti itu. Dan Ibu Bapak yang baru bergabung dengan kita di acara SBSUI ini, jangan takut Ibu Bapak bisa langsung berjumpa dengan kami, mendengarkan kembali materi yang sangat menarik ini dari Pak Dr. Lahargo di channel YouTube kami, Scripture Union Indonesia, dan kami akan tayang ulang materi ini di hari Senin pukul 5 sore. Jadi Ibu Bapak bisa mengunjungi kanal YouTube kami. Dan sekali lagi Pak Dr. Lahargo, kami dari Scripture Union Indonesia mengaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Dokter yang sudah sekian kali tanpa lelah-lelah memberikan materi yang sangat berharga, memberikan kami, membuka pemikiran kami pada khususnya untuk medis dan psikologis. Dan hari ini sangat luar biasa. Kami mendapatkan oleh-oleh yang sangat luar biasa dari Pak Dokter. Supaya kami tetap memberikan cinta kasih kepada kaum muda. Kita bisa memberikan yang terbaik untuk anak dan teman-teman kaum muda kita. Terima kasih Pak Dokter. Dan Terima sebelum kasih tutup Mbak dan Stu, sebelum pergi, terima kasih semuanya. sebelum pergi Ya, mungkin Pak oh ya, kesimpulan dari materi Pak Dokter hari ini. Ya, ya. silakan Pak Dokter bisa memberikan kesimpulan untuk kami semua untuk dari materi yang tadi Bapak paparkan. Ya, sebelum Bapak Ya, ya. berpisah nih dengan Jadi Oke, Pak. kesimpulannya, anak remaja harusnya adalah anak yang ceria, gembira, happy. Sayangnya di zaman yang sekarang ini terlalu banyak hal-hal yang mereka hadapi sehingga mereka sedih dan merasa harus mengakhiri hidupnya. Tapi kita juga punya peranan besar ya untuk juga menghadirkan kembali kegembiraan itu dan masa depan itu serta harapan itu dalam hidupnya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati Pak Dr. Lahargo dan juga Saya pelayanan izin live ya, Bapak. karena kebetulan ada Baik, kegiatan lain yang harus saya lakukan. baik. Terima Sehat terus kasih. Pak Dokter. Terima kasih. Thank you Bye. kasih Ya. Pak Dokter. Terima Terima kasih kasih. semuanya. Terima kasih banyak. Ibu Bapak, tolong jangan pergi dulu karena tentunya ada informasi dari kami, yaitu kami berharap besar sekali di acara International Student Camp yang akan kami laksanakan di tanggal 26 Desember sampai dengan 1 Januari 2025. Ini kami sangat berharap anak-anak dari kita semua, remaja yang berusia 14-18 tahun bisa ikut, bisa join di acara ini karena banyak sekali oleh-oleh akan mereka dapatkan. Hal yang sangat menarik untuk kehidupan rohani mereka dan sosial mereka. Bagaimana mereka membawa pulang hal yang terbaik dan akhirnya mereka mendapatkan juga oleh-oleh yang tak terduga, bahkan luar biasa untuk mereka bisa bagikan ke teman-teman yang lainnya. Mari Ibu Bapak dorong anak-anak remaja kita, mungkin di gereja atau lingkungan kita untuk bisa ikut acara kami, ISC, International Student Camp, tanggal 26 Desember 2024 sampai 1 Januari 2025. Silakan menghubungi rekan-rekan kami yang tertera nomor HP-nya untuk bisa daftar segera. Jangan takut, jangan risau, ikuti karena banyak hal menarik yang bisa didapatkan oleh anak-anak remaja kita saat ini. Dan Ibu Bapak kita akan berjumpa kembali dengan tema yang sama, bunuh diri di kalangan anak muda, part 2, di mana hari ini kita belajar banyak tentang anak-anak muda dalam keadaan depresi dari sisi medis dan juga secara psikologis. Namun di 2 minggu depan, tepat di hari Jumat tanggal 8 Maret 2024, kita akan melihat hal ini dari kacamata teologi. Jadi bagaimana perspektif iman Kristen menjawab
tema bunuh diri ini di kalangan anak muda. Mari Ibu Bapak kunjungi kembali dan mengikuti kembali acara Sejenak Bersama Scripture Union Indonesia. Maka berakhirlah acara kita pada sore atau malam hari ini. Kami dari Scripture Indonesia mengaturkan banyak terima kasih kepada Ibu Bapak. Dan kalau ada pertanyaan bisa langsung segera bertanya kepada Pak Dr. Lahargo di nomor yang sudah tertera di bagian chat. Ibu Bapak terima kasih. Sekali lagi kami mengaturkan terima kasih dan sebelum menutup saya akan berdoa untuk kita semua. Mari Ibu Bapak kita berdoa. Hari ini Kau memberikan kesempatan kepada kami waktu yang berharga ya Tuhan. Di pertemuan yang mungkin singkat, kami berjumpa dengan narasumber hebat kami, Bapak Dr. Lahargo Kembarin. Pemaparan materi yang luar biasa tentang bagaimana kami bisa memberikan hal yang terbaik, pendampingan yang penuh dengan cinta, menjadi pendengar untuk bisa memahami anak-anak kami, terkhusus di kalangan muda yang saat ini sedang bergumul dan berjuang depresi yang mereka alami. Kerapuhan mereka ya Tuhan, kiranya bisa menjadi sebuah jeritan kepada kami, dan kami mendengarnya dengan kepekaan, dan kami ingin merangkulnya, memberikan cinta kasih kami, memberikan telinga kami mereka, bahkan memberikan diri kami untuk kami bisa menyembuhkan luka mereka. Terima kasih untuk hari ini Kristus. Sekali lagi, mampukan kami untuk terlibat sebagai penyembuh bagi rekan-rekan, anak-anak, dan sahabat remaja dan kalangan muda. Terima kasih, Sang Kristus Yesus. Amin.